Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ini sobat RH sekalian, saya ingin membahas, ini Muhammad Said Didu. Putusan MK hari ini membuat beberapa bandar isi Godibag pusing. 1. Bandar deklarasi Cagup DKI kemarin. 2. Bandar Munaslup partai hari ini dan akan datang. Mereka tidak lagi bisa mengatur seenaknya. Mohon bantu monitor pertemuan bandar mulai hari ini. Gitu ya. Oke, coba kita bacakan. DPR disebut akan kembalikan aturan ambang batas pilkada, anulir putusan MK, tanda tanya. Dari tempo.co ya. Tempo.co Jakarta, Badan Legislasi atau Balik DPR akan menggelar rapat seusai Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. MK sebelumnya menurunkan ketentuan ambang batas pilkada melalui putusan nomor 60 garis miring PUU strip 2022 garis miring 2024. Anggota Balik DPR Firman Subagio dari Golkar ini ya, membenarkan agenda itu besok pagi, kata Firman melalui pesan singkat pada Senin 20 Agustus 2024. Balik DPR akan membahas aturan ambang batas tersebut pada Rabu besok 21 Agustus 2024 mulai pukul 10.00 WIB. Namun pembahasan tersebut bukan merupakan pengesahan putusan MK menjadi undang-undang. Seorang sumber Tempo menyebut rapat Balik DPR itu justru akan menganulir putusan MK. Ada 2 skenario yang disebut-sebut sedang disiapkan di Balik DPR. Pertama, rencana untuk mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang lama, yaitu minimal perolehan 20% kursi DPRD untuk pengusungan calon. Kedua, untuk memberlakukan putusan MK tersebut di pilkada 2029. Seorang sumber Tempo menyebut pengembalian aturan ambang batas 20% kursi DPRD akan diajukan melalui pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur rencana undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota atau RUU Pilkada. Balik tersebut bakal merevisi undang-undang pilkada yang ada saat ini. Balik DPR juga dijadwalkan akan mengebut pembahasan RUU Pilkada besok. Pada pukul 13.00 WIB, Balik mengagendakan rapat panitia kerja atau panja pembahasan RUU Pilkada. Pembahasan mereka kemudian dilanjut rapat pengambilan keputusan dengan pemerintah dan DPD pada pukul 19.00 WIB. Salah satu poin yang akan dikembalikan adalah aturan tentang calon yang diusung partai politik. Ada tambahan pasal dalam RUU Pilkada yaitu pasal 201B. Pasal tersebut mengatur bahwa pencalonan kepala daerah harus memperhatikan ketentuan ambang batas yang ada di pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 8 didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 40 bunyi pasal 201B dalam draft RUU Pilkada. Dalam pasal 40 Undang-Undang Pilkada terdapat aturan ambang batas pilkada yang lama, yaitu perolehan 20% kursi DPRD dan 25% akumulasi perolehan suara sah pilek DPRD di daerah terkait. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dan jumlah kursi dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan seperti tertuang dalam pasal tersebut. RUU tersebut jika disahkan DPR akan menganulir putusan MK yang mengubah aturan ambang batas pilkada. Balik mengagendakan pembahasan RUU Pilkada hanya 1 hari setelah putusan MK yang disidangkan pada hari ini, Senin 20 Agustus 2024. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora soal undang-undang pilkada. Dalam putusannya, MK menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah walaupun tidak memiliki kursi di DPRD. Ketua MK Suhartoyo memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD atau 20% kursi DPRD. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata dia dalam sidang putusan perkara nomor 60 PUU strip 2022 garis miring 2024 di gedung MK Jakarta Pusat. MK memutuskan ambang batas pilkada akan ditentukan perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang dikaitkan dengan jumlah daftar pemilih tetap DPT pemilu 2024 di masing-masing daerah. Ada 4 klasifikasi
besaran suara sah yang ditetapkan MK yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5% sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Ya, sahabat era sekalian, ini azas keadilan ya. Lucu memang partai politik ini kelihatan betul konspiratif ya. Putusan MK itu tidak memperberat mereka tapi mempermudah mereka. Ya, kalau mereka punya niat baik, tapi kalau punya niat jahat itu mempersulit niat jahat mereka. Karena merendahkan ambang batas itu kan membuat mereka bisa menyalonkan kader mereka untuk di daerah-daerah. Ini kok nggak mau gitu. Aneh bin ajaib gitu kan namanya. Tidak ada yang tidak bisa kalau Anda pakai aturan semau-maunya. Kalau semau-maunya nggak usah pakai hukum sekalian. Itu malah lebih bisa. Ya, tapi mungkin rakyat bisa berontak kalau begitu caranya. Coba bayangkan misalnya keluar perpu yang mengembalikan ketentuan tentang threshold 25% suara tersebut atau 20% kursi. Atau yang memberlakukan putusan MK 2029. Ya. Itu sama saja dengan artinya kita tidak bernegara hukum. Putusan pengadilan itu langsung dianulir oleh permufakatan jahat yang di legislatif. Justru yang harus dilakukan adalah putusan MK itu adalah penghormatan terhadap konstitusi. Jadi membangkang terhadap putusan MK sama saja tidak menghormati konstitusi atau membangkang konstitusi. Padahal DPR dibentuk karena konstitusi. Jadi seperti dia berdurhaka kepada ibunya sendiri. Ya. Jadi DPR mau durhaka kepada ibunya sendiri. Jadi tidak ada lain. Putusan MK itu harus dijalankan. Kita mengkritik putusan MK boleh. Tapi kemudian membangkang terhadap putusan MK, nah itu yang sesungguhnya tidak boleh. Apalagi saya katakan ini putusan normal, bukan putusan jam malam, atau putusan yang tidak jelas prosesnya sebagaimana yang terjadi dengan putusan 90 yang kemudian menjadi jalan bagi Gibran. Jadi sahabat era sekalian, saya katakan kalau ini sampai terjadi, rakyat bisa berontak kalau begini caranya. Tapi kalau menekat, perpu itu bisa didatangkan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Bila perlu kita rame-rame datang ke Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan perpu tersebut dalam 1 hari juga. Bila perlu, karena saya punya pengalaman sidangnya jam 10 pagi tanggal 6 Juli 2009, putusannya pukul 5 sore. Hari yang sama 6 Juli 2009 ketika memohonkan unregistered voters, yaitu pemilih yang tidak terdaftar bisa memilih. Dan akhirnya dikabulkan bahwa pemilih boleh memilih dengan menunjukkan KTP dan paspor, tetapi 1 jam sebelum penutupan tempat pemungutan suara alias pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Fair. Ya, dan itu putusan dipakai dalam pilpres atau pilkada atau pilek. Tetapi paling tidak putusan itu memberikan ilham. Jadi jangan sekali-sekali para anggota DPR berbuat keblinger, apalagi secara sengaja mempercepat proses ini. Karena pasti akan dibatalkan. Jadi ada 2 kemungkinan. Perpu yang tidak membutuhkan proses, artinya Jokowi terlibat kalau bikin perpu, atau bikin undang-undang yang tidak lagi dibahas tapi dengan cara koboi. Jadi itu pun bisa dibatalkan harusnya. Karena keseluruhan undang-undang itu bisa dibatalkan karena tidak saja bertentangan dengan konstitusi tetapi melanggar prinsip undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di mana harus mengikut sertakan masyarakat dan membuka aspirasi masyarakat. Jadi saudara sekalian, kita akan lihat ya apakah segila itu para anggota DPR kita. Tapi kalau gila betul barangkali saatnya rakyat pun main gila juga. Jadi sama-sama gilanya dan bisa jadi kemudian akan menyulut kemarahan yang luar biasa. Kalau terjadi pembangkangan terhadap putusan MK yang menurut saya putusan yang normal, putusan yang demokratis, putusan yang memberi kesempatan justru kepada partai politik untuk bisa mencalonkan kadernya. Kok ini malah tidak senang dengan putusan tersebut? Aneh bin ajaib. This is not about Anies Baswedan. Ini adalah putusan untuk demokrasi di Indonesia. Jadi Anda dan kita semua bisa memiliki calon-calon yang lebih bervariatif,
yang tidak diintimidasi, yang tidak disediakan atau membeli semua sarana politik yang ada, ya. Sobat era sekalian, itu saja ya. This is the time for istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Ciao.